Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini telah membuat video untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam dan inilah videonya. Mana yang bagus perempuan itu? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu bukan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk, dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana fulan? Mana fulan? Mana fulan? Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna. Yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah. Berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Kubakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar, kata Nabi. Gitu. Kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat. Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ma min sahibi dhahabin, ini awas ancaman, tidak ada orang yang memiliki emas wala fiddah ataupun perak, la yuaddi minha haqqaha, tidak dibayar zakatnya, illa idza kana, kecuali emas dan perak tersebut kalau sudah berada di yaumul qiyamati, hari kiamat, sufihat lahu safaihum min narin, akan dijadikan lempengan-lempengan dari api. Emasnya tadi jadikan lempengan api, dipanasin, fa uhmiya 'alaiha, dibakar, finari jahannam, pada api neraka jahanam. Setelah membara, ajib, fayukwa biha jambahu, setrika lempengan perutnya itu. Allah, perutnya itu, perut pinggirnya disetrika. Jangan remehkan ya, ini setrika neraka. Api neraka itu percikannya kalau ke bumi itu hangus. Yang kuat di sini sekarang dites, saya kasih duit 500.000, punggungnya saya pinjam untuk meletakkan setrika, nggak usah api bakar, 1 menit saja, 500.000. Ayo, mau? Di sana lebih pandih dari itu, lebih panas dari itu. Harta yang kita tumpuk dari emas, harta yang tidak kita zakati akan seperti itu, akan dirubah menjadi api. Kemudian api yang dipanggang panas, wa uhmiya 'alaiha, itu sudah ditempelkan, masih dipanasi terus, bukan berarti mati langsung dingin, enggak, dipanasi terus, enggak berhenti-berhenti. Wajabinuhu jambuhu, ini perutnya, jabinuhu jidat, perutnya makan karena dia rakus sehingga dimakan sendiri. Jabinuhu, karena dengan kekayaannya dia sombong ya. Punggungnya juga, punggung, jadi semua ya, dibayangkan dibakar semuanya, kunjung, nyos nyos nyos, naudzubillah. Kullama baradat, kapan mulai dingin, uidat lahu, dipanggang, dipanasin lagi. Kalau mau dingin nggak boleh dingin, pokoknya nggak ada dingin, mau dingin panasin lagi, dibakar lagi itunya, emasnya apa, emas yang jadi lempengan tadi, tempelin lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu, di satu hari yang perkiraan hari itu khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun, maksudnya di hari kiamat nanti. Jadi hari 50.000 tahun sehari. Ini maksudnya apa? Di hari nanti, di hari akhir. Ini gambaran istilah di hari khamsina alf sana itu, di hari nanti, hari akhir nanti. Disiksa bukan disiksa 1 menit. Kalau memang dosanya banyak, ribuan tahun. Allah, ribuan tahun, puluhan ribu tahun.
hatta yuqda bainal ibadi, sampai diberesi urusannya dengan manusia yang didolimi, dari orang-orang fakir yang hartanya tidak diserahkan kepadanya, yang zakatnya mestinya diberikan tidak diberikan, maka terjadi di situ diselesaikan urusannya. Fayara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya setelah itu. Setelah beres dipanggang, kalau sudah habis sabilahu, kalau dia ahli iman, setelah dinyos masuk surga. Oleh orang kafir neraka selamanya. Fayara sabilahu. Tapi jangan ngentengin, biarpun saya nanti di neraka kan juga masuk surga. Jangan ngentengin begitu. 1 menit istrika hari ini aja nggak mau kok. Suruh sabar, nggak ngantuk, malam hari saja susah bangun, apalagi mau disetrika. Jangan main-main urusan. Ibadah haji yang seperti apa yang paling utama, yang paling afdal? Dalam hal ini ada beberapa tinjauan. Yang pertama, ibadah haji yang paling utama, tinjauan yang pertama adalah yang mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tamattu. Dia menunaikan ibadah haji di bulan-bulan haji, lalu kemudian dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, lalu kemudian dia bertahallul dari ibadah umrahnya, lalu kemudian dia melanjutkan berihram di tanggal 8 Dzulhijjah, mabit di Mina, lalu kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lalu kemudian melempar jumrah Aqabah, tawaf, lantas kemudian sa'i, selanjutnya di tanggal 11, 12 atau di tanggal 13 melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Tinjauan yang lain adalah haji yang paling utama adalah haji yang biayanya diambilkan dari harta yang halal, bahkan dari jerih payah keringat kita sendiri. Itulah haji yang utama. Termasuk juga haji yang paling utama adalah haji yang dimana seseorang ketika menunaikan ibadah haji banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapakah orang yang paling utama dalam menunaikan ibadah hajinya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, aktsaruhum lillahi dzikra, mereka yang paling banyak berzikir mengingat Allah serta mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah haji yang dilakukan oleh kita, oleh seluruh kaum muslimin, mendapatkan keutamaan yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasul sabdakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surganya Allah Rabbul Alamin. Seorang muslim yang punya utang dan Anda tahu, misalnya terbelit utang sana, utang sini, Anda mendengar itu semuanya, dan bukan utangnya bisnis ya, utang karena kebutuhan dan hadiah hidupnya wajar, bukan orang berfoya-foya, maka sah Anda salurkan kepada dia. Gharim termasuk bagian orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang fakir itu fakir disesuaikan dengan kampung. Fakir di desa beda-beda dengan fakir di kota. Kadang-kadang kaya di desa pun kalau masuk kota jadi fakir. Jadi fakir kata ulama disesuaikan dengan lingkungannya. Jika di lingkungan tersebut hidupnya yang paling susah, paling repot ya, biarpun mungkin menurut orang di kota lain atau negeri lain dianggap orang kaya, maka saat itu dia berhak menerima zakat. Jadi fakir menurut lingkungannya. Baik, seperti itulah. Baik Bu ya, untuk pembagian sendiri zakat antara amil, fakir, miskin dan juga gharim, apakah pembagiannya disamaratakan memang sebaiknya kalau memang kita bisa memberikan kepada semuanya, jika 8 itu ada, diberikan kepada semuanya. Jika ternyata tidak ada semuanya, paling tidak diberikan 3. Kalau ternyata susah cuma 2,5 kilo mau dibagi 3, maka ini mendapat ulama-ulama seperti Imam Bukhari dan yang lain dari madhab Syafi'i, boleh diberikan pada 1 orang karena memang sedikit. Kecuali zakat itu yang sudah kita kumpulkan kolektif bareng-bareng, itu bisa dibagi. Tapi kalau hanya keluarga kita, bolehlah fakir miskin. Jadi para ulama dalam madhab Syafi'i terbagi 3. Yang pertama, sebaiknya diratakan kepada semua asnaf tamaniyah yang 8 jika ada. Jika 8 nggak ada semuanya, ya, misalnya tentang mu'allafah sama ya, tentang rikob orang yang budak mau tidak ada, mungkin tinggal 5 lah.
ya. 5 bayarkan ke 5. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kita boleh hanya kepada 3 orang saja. 3 orang saja sudah boleh. Sampai pendapat mengatakan boleh 1 orang jika memang zakat yang kita berikan adalah tidak banyak, tidak bisa diratakan ke sana sini, cukup 1, asalkan 1 yang tepat sasaran, bukan 1 ustadz, bukan 1 masjid, bukan 1. Ini salah itu semuanya, ya. Itu menurut para ulama. Bahkan ditentang terus ini. Makanya kami ulang-ulang, karena penentangan para ulama sangat jelas yang demikian ini. Enggak usahlah kita memaksakan ngambil duit zakatnya orang fakir, ya. Apa pentingnya ilmu? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar, mesti punya ilmu, belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Quran, wahyu pembuka menggunakan kata iqra, baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan status kedudukan di dunia. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, nggak nanya, ya, terus ujian minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti, sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9 ayat 122. Insan beriman tuh kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari paham, tidak keluar dari ruangan sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Dia tafaqahu fid din. Kemudian wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Bagaimana bisa sholat kalau nggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau nggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak paham cara menunaikan sholat, nggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya, kalau nggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Hati-hati. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada 1 orang beriman saja, 1 saja, maka ancamannya, tuh ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahanam siksanya berlipat, kata Allah. Jahanam saja sudah nggak kebayang, dan siksanya berlipat. Tuh, tergambar ya tuh, ya, tergambar nggak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94 itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Hati-hati. Satu manusia pun itu di sisi Allah kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba itu kan, terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan, hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya, jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos tuh hukuman mati ancamannya, ya, untuk pembunuhan.
Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia. Ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Quran yang mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Nah, karena itu semua para nabi, rasul karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah, diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini, nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Itulah tugas video dari saya. Wassalamualaikum